Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya kedatangan salah seorang tamu spesial ya, salah seorang sahabat mualaf yang berkunjung ke kantor saya. Mungkin udah agak lama kita tidak ketemu dengan beliau. Seperti yang pernah saya sampaikan, beliau adalah salah seorang mualaf yang hampir 5 tahun bersahabat dengan saya dan beliau sedang gigih mempelajari Islam ya. Memanfaatkan waktu mumpung bisa ketemu, mungkin kita sharing ya tentang pengalaman dia sebagai seorang mualaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Yusuf. How are you? I'm fine, thank you. You? Yes, I am fine, alhamdulillah. Mr. Yusuf, maybe we have many time ya today. I think it's more better when we discuss about your experience as Muslim and as mualaf. The first question for you. Can you explain me what your reasoning and why you convert to Islam, please? Well, from younger, I have one question, always is important for me. The question is why we are in here. Why the people is in the dunya, all. What is the meaning we are in here? Because this question for me is so very important. I searched in any religion, of course from Christian, from Buddhist, from atheist. I searching as in the atheist, because atheist sometimes like religion, and from Hindu. After that I searching from the philosophy, but everyone not give me the answer. When I find in the answer is after I started to reading and searching inside the Quran. So the answer coming to me from the Islam. Oh yes, oke. Saya tadi bertanya kepada Mr. Yusuf ini, apa alasan Anda memilih dan masuk menjadi seorang Muslim atau masuki agama Islam? Dia menjawab bahwa sejak kecil saya punya tipologi orang yang selalu ingin bertanya, ya sampai sekarang bertanya tentang apa kita hidup di dunia ini, tujuannya apa, visinya apa dan seterusnya. Dan dia kemudian karena selalu ingin bertanya bagaimana tujuan kita hidup di dunia ini, dia kemudian membaca, mempelajari ajaran-ajaran agama yang ada di dunia ini. Dia pernah membaca Hindu, dia pernah membaca pelajaran tentang Kristen, bahkan Buddha, bahkan dia juga membaca tentang filsafat kehidupan yang diajarkan oleh para filosof ya. Tetapi dia bilang no finding, dia tidak menemukan tujuan dari apa yang menjadi pertanyaan dia. Dan kemudian pada titik tertentu dia menemukan jawaban itu ada di dalam Islam. Itu alasan kenapa beliau memilih ya untuk masuk ke dalam agama Islam. Oke, Mr. Yusuf, can you explain again about the story story and experience until you convert to Islam? Okay. Well, in the beginning I was atheist. Sometimes the people don't know atheist is people not trusting God. So why the atheist similar to religion, the atheist? Because the atheist trust don't not have God. So allora trust also don't have God. From this atheist, because my question is important, why we are in here, as I say, searching everywhere. The solution I find it when my friend, Muslim people, say to me, you searching everywhere, why not searching also in the Islam? And then so for that I buy the book after so very hard searching, because in Italy no have book Quran easy to find. Okay, maybe till now ya. Okay, I want to explain to the audience. Jadi pertanyaan kedua tadi saya tanya, bagaimana ceritanya Anda bisa masuk Islam ya? Apa pengalaman dan sejarah serta cerita Anda tentang kemudian akhirnya memasuk Islam? Dia jawab bahwa dia selama ini menganut tidak punya agama, dia seorang ateis ya. Dan di dalam ateis dia tidak menemukan apapun tentang kedamaian, tentang kebaikan dan tentang masa depan ya. Dan hidup terasa tidak begitu punya arti ketika dia mencari petualangan itu. Dan kemudian dia bertemu dengan salah seorang temannya, dia mengatakan, mengapa Anda tidak mencoba untuk belajar tentang Islam ya. Dan akhirnya kemudian dia mulai belajar tentang Islam dari salah seorang temannya atas usulan dari temannya.
What next after you meet with your friend to learning about Islam, and then? Well, my Muslim friend said to me, "It's okay. You can search in the Islam." I said to my friend, "If I can find in the Quran Italian language, because I want to read, I want to understand what inside, and after that, I promise you, I will read in the Quran for understand, because also I'm curious what to understand what is the Islam." So after so long time searching every store and then not finding the Quran, when I lost complete the hope, one day I go inside the bigger store, go inside the bookstore, and God is greatest. I find in the Quran, il Corano, Italian language, color green, and then directly I buy the Quran. Oke. Saya tanya bagaimana hasil pertemuan Anda dengan teman Anda yang menyarankan untuk belajar Islam ya. Setelah mempelajari agama-agama lain, temannya menyarankan untuk mempelajari Islam. Akhirnya dia berjanji untuk memberikan satu guidance, silakan baca sebuah kitab suci namanya Al-Qur'an. Dan kemudian dia tertarik lah, kira-kira singkatnya begitu. Dia kemudian mencari toko buku ya di Italia, karena dia bilang toko buku yang menyediakan Quran sangat jarang di sana. Dia masuk ke dalam sebuah bookstore tadi dia bilang, kemudian di sudut buku itu di corner dia ada melihat buku yang ternyata Quran berwarna green ya, green color. Jadi ada sebuah buku yang berwarna hijau dan ternyata itu Al-Quran dalam bahasa Itali. Dan kemudian dia membeli ya apa itu Quran itu dan kemudian mempelajari. So what's next after you learning the Quran and you finding the Quran in the bookstore of in Italy? After finding the Quran, after holding the Quran and then buy the Quran, I forget anything, why I am in there, what, I forget anything. Just I wanted to go faster to home, and then faster to home, I want to open the Quran and reading what is the Islam. I'm so very curious. Starting from Al-Fatiha, nice words, so very touching my heart. After that, Al-Baqarah, ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين. I say, wait a moment, this one is challenge. This book is not dubit, and then written for the believer. I want to really reading perfectly all the Quran. Oke. Jadi ketika saya tanya, lalu bagaimana setelah Anda menemukan buku ya tidak lain adalah Quran di toko buku itu, lalu dia bilang, saya tidak berpikir panjang, tidak banyak yang saya pikirkan, lalu saya beli, langsung saya pulang, dan kemudian dia langsung mempelajari Al-Quran, baca ya. Dan dia bilang katanya membaca surat Al-Fatihah dan itu sangat touching his soul, jadi sangat menyentuh ya hatinya, dan kemudian dia berulang-ulang membaca Fatihah dan berlanjut ke surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama. Dia tadi membacakan dzalikal kitabul la raiba fi ya, di Quran itu katanya tidak ada keraguan, dan itu membuat dia nyaman ya. And then what next after that? After reading 3 times the Quran complete, and then find it directly, no abdubit, and any information inside the Quran for me touching my ear is true, I trust complete the Quran. Automatically I say to myself, now it's time for me to be Muslim. After that I search in the Iman, searching the Sheikh, I search in the Islamic Center. Go to Islamic Center, and then I say to the Imam, I want to be Muslim. Imam from Morocco, from Egypt. Oke, pertanyaan berikutnya saya sampaikan atau saya katakan, lalu apa yang Anda lakukan setelah membaca Al-Quran? Lalu kemudian dia membaca Al-Quran sampai 3 kali ya. Ini sebuah petualangan spiritual yang dilakukan oleh seorang mu'alaf di awal-awal ya. Dia membaca Quran 3 times, 3 kali. Dan pada kesimpulan dia menyatakan nyaman dengan Quran, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk segera masuk menjadi seorang Muslim. Dan kemudian next dia mencari semacam Islamic Center di Italia ya. Dia ketemu dengan salah seorang imam dari from Maroko. Egypt. Maroko is Egypt, teacher. Ya. Jadi dia punya guru dari Maroko, tapi yang membimbing dia menjadi Muslim adalah seorang imam dari Mesir ya.
dan pada saat itulah kemudian dia masuk Islam. Saya kira ini pengalaman spiritual yang luar biasa. Beliau melakukan petualangan dan pencarian tentang kebenaran dan akhirnya dia menemukan jalannya atas hidayah dari Allah. Okay, next question I want to ask you about what you feeling, yeah, before you Muslim and after you Muslim, please. Well, the life before Muslim is really sad life. If you are sick, just yourself. If you don't have money, suicide, and so on. The atheist thinking until I can, when cannot is better die. No have hope at all. The Muslim the atheist no have hope at all. So my life before Muslim so very sad. The earth so very empty. I'm feeling so empty. Yes. So look like anything I have, anything I get it, no have value. So really my life is no value at all. I feel no value myself, empty. Oke. Tadi saya tanya bagaimana perasaan Anda sebelum Anda masuk Islam, ya, sebelum Muslim dan setelah Muslim. Dia menjawab sebelum Muslim bahwa sebelum saya Muslim dia adalah penganut ateis, ya. Dan ateis itu agama yang tidak mempercayai Tuhan, not trust to the God, ya. Dan dia merasakan bahwa dengan ateis tidak ada pernah kedamaian, membuat hati kosong, selalu gelisah, tidak ada tujuan yang jelas, dan jiwanya merasakan kosong dan selalu mengalami kesedihan yang luar biasa. Dan ini jawaban tentang ateis ternyata tidak memberikan sesuatu yang memuaskan bagi dia, dan dia merasa sebelum Muslim itu tidak jelas, ya. Jiwanya kosong dan hatinya mengalami kegalauan. And after you become Muslim? When after become Muslim, exactly the time I give Shahada, look like my heart from empty become full of light, full of happiness, full of hope. And then from there I started to thinking, okay, I giving the Shahada, now my life is the life in the life of Islam. So if I am sick, I can ask in God. If I am sad, I can ask in God. If I am depressed or what, I can ask in God. If I have problem, I can ask in God. God is here exactly for helping us. Oke. Thanks so much. Ya, pertanyaan berikutnya saya tanya, bagaimana perasaan Anda setelah jadi seorang Muslim dan mengucapkan syahadat? Dia bilang setelah Muslim, ya, dan kemudian dia berikrar mengucapkan syahadat, ya, hati jiwa yang kosong mulai terisi kembali. Dia bilang katanya ada happiness, ada kebahagiaan, ada ketentraman, dan dia tahu dekat dengan Tuhan. Ketika ada problem dia punya Tuhan, ketika ada masalah dia punya Tuhan untuk menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Jadi dia merasakan betul bahwa setelah masuk Islam pilihannya itu ternyata berdampak pada ketenangan dan kenyamanan jiwanya. Okay, Mr. Yusuf, yeah, thanks so much with your experience, sharing experience with me. I hope that you will become Muslim forever, yeah. Amin. And I hope that God bless you. Amin. Thanks very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan ringan kita. Ke depan kita akan coba sambung kembali pengalaman dia setelah mempelajari Islam sekian tahun ini, ya. Pada video kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai sharing dan memberi motivasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.